Hari ini hari Paskah, Persekutuan Gereja Indonesia memberikan tema kepada kita, yaitu hidup sebagai alat kebenarannya. Ya, kebenaran itu siapa ya sih? Itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang kita kenal dan kita imani selalu mengajarkan kita, jika ditampar pipi kanan, berikan juga pipi beneran. Mau? Benar ini, nggak marah nanti. Saya tampol ini. Memang pengertian ini bukan secara harfiah. Artinya begini, jangan balas kejahatan dengan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jika seterumu lapar, beri dia. Nah, jadi kalau saya tegur saudara ada sakit hati, jangan sakit hati sama saya, balaslah dengan kebaikan. Ajak saya makan di Lapo, di Chinese food, itu baru bener. Jangan ngenubel di luar, pakai terus ini marah-marahin kita mulu ya. Dia nggak tahu lagi capek pulang kerja. Ya. Jadi jangan membalas kejahatan dengan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, selanjutnya mengatakan dengan demikian kamu mengumpulkan bara api di atas kepala orang itu. Maksudnya itu bukan berarti orang itu kita kutuki, tidak. Tapi Tuhan itu yang membalas. Nah, kalau Tuhan yang balas lebih sempurna. Kalau kita yang balas masuk penjara. Betul enggak? Kelihatan gagah sih. Akhirnya apa? Nongkrong di penjara. Mau masuk penjara enggak? Pernah masuk penjara? Saya sering masuk penjara, melayani belakangan ini ya. Jadi yang disebut alat kebenaran itu menyelesaikan permasalahan tidak seperti dunia. Jadi kalau seperti dunia mengatakan kalau istilahnya gigi ganti, ya mata ganti, itu hukum Taurat. Nah kita ini nggak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Nah, kita benar bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, melalui percaya kita pada Yesus, seluruh hukum kita mampu menggenapinya. Makanya kalau orang bertanya, kamu yakin masuk surga? Ya pasti dong. Bagaimana kamu masuk surga? Ya pokoknya bersama Yesus saya pasti masuk surga. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Jadi tema yang disebutkan oleh PGI kepada kita itu tema yang luar biasa. Yang kita gumulkan sampai akhir hidup. Saya juga masih bergumul untuk itu. Salah satu bergumul melawan diri. Saya masih bergumul bagaimana melawan emosi, melawan amarah, melawan dendam. Oh jangan salah, saya masih bergumul sampai hari ini. Ya, bagaimana tetap tersenyum walaupun kesel hati. Ya kan? Iya, ini kenyataannya begitu. Contohnya misalnya, saya baru marah-marah sama Bu Lesti, tiba-tiba Pak Saimer datang. Saya harus tersenyum kan? Shalom Pak Saimer, apa kabar? Baik kan? Padahal dalam hati kesel. Sering nggak begitu? Sering nggak? Ada yang lagi marah nggak di sini? Ada. Lagi kesel tadi kan? Iya, lagi marah nggak? Pas kesininya kesel. Kita jujur ya, jujur itu baik. Iya kan? Artinya kalau kita masih ada rasa emosi, itu artinya Tuhan ajarkan kita supaya itu apa? Belajar rendah hati, jangan sombong jadi orang. Amin. Jangan suka menghakimi orang, karena juga hal yang sama kamu perbuat. Maka Tuhan ajarkan kita, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demi. Kalau nggak mau kesel sama orang, jangan bikin orang kesel. Kalau nggak mau dibohongin orang, jangan umbar janji. Ya, janji tinggal janji. Bulan madu ke ujung dunia. Ya kan?
Siapa yang ngumbar janji di sini, yang senang ngumbar janji? Hah? Bang Irwin ini suka ngumbar janji? Hah? Ya kan? Pokoknya kalau kamu di samping saya nggak biarkan kamu punya air mata jatuh ke tanah. Ya iya, jatuhnya di lantai. Ya kan? Nyonyanya juga, calon nyonyanya merasa nggak menginjak tanah karena kata-kata itu begitu menyentuh. Dia pikir dia Spiderman ya. Nah, jadi tema ini mengajarkan kita jadilah hidup sebagai alat kebenarannya. Nah, kita baca dulu Roma 6 ayat 13. Tadi kan agak itu baru pendahuluan. Roma 6 ayat 13 saya bacakan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi ayat ini mengajarkan kita, dikatakan jangan menyerahkan anggota tubuhmu sebagai senjata, sebagai alat kelaliman. Definisi dosa itu sederhana. Ya. Definisi dosa itu adalah meleset, ya, atau salah sasaran. Nah, Tuhan Yesus ajarkan kita, disebut dosa zina dalam Alkitab bukan berarti melakukan persetubuhan, ya kan? Kalau bicara dosa. Tapi ketika kamu memandang seorang wanita dan menginginkan dalam hati, itu juga termasuk itu kalau bicara dosa. Nah, gitu. Jadi artinya hal-hal yang bersifat negatif itu adalah dosa. Ada yang orang alim di depan penampilannya keren, tapi juga sebetulnya dia termasuk orang munafik. Nah, suatu ketika ya, ada tempat praktek sebagai mahasiswa itu ada namanya KKN. Tahu KKN? Kuliah kerja nyata. Nah, biasanya kita disuruh ke desa-desa memberikan perkebunan percontohan dalam usaha. Nah, kita ini kan ada beberapa tim, ada 4 laki-laki dan 4 perempuan. Itu sebuah desa. Nah, desa ini kalau mandi di desa itu beda dengan kota Jakarta. Kalau mandi di desa itu rame-rame. Ya. Nah, akhirnya kita nginap di sebuah di rumah Pak Lurah. Di rumah Pak Lurah itu ada tempat permandian warga, laki-laki dan perempuan. Nah, persis di kamar kami itu, kamar laki-laki itu semua kaum hawa yang mandi. Nah, teman kami yang satu ini biasa nggak suka dengan kita. Dia ngomong, jangan kaburan di sini, soalnya daerah kita pergi daerah fanatik. Nah, terus kemudian teman-teman kita itu setiap jam-jam tertentu, ayo ibadah. Nah, pada jam 5 pagi sebelumnya itu Pak Lurah ini ngomong ke kita, tahu nggak, nanti itu kalau yang masih gadis itu dia pakai apa namanya itu ya? Kemben. Hah? Yang menutupi badan itu apa namanya? Selempang ya? Kemben. Nah, tapi kalau udah mama dibuka semuanya. Nah, ya kita nggak kepikiran ke sana, saya tidur. Nah, dia tidur tiba-tiba bunyi-bunyi di sampingnya. Jadi kalau kaki itu jongkok biasanya gemetaran kan? Bunyi karena itu papan tempat kami tidur bunyi. Saya kebangun. Lagi ngintip orang mandi. Bener, ini bener-bener lagi ngintip perempuan lagi mandi. Nah, yang tadinya dia begitu alim, hari itu juga tidak pernah melaksanakan ritual yang biasa dikerjakan, termasuk teman-temannya. Akhirnya saya juga iseng juga sama teman perempuan. Kamu biasanya mandi jam berapa?
Oh jam segini, oh bagus. Kenapa emang? Ya itu guru kita itu loh. Oh kamu baru tahu? Udah sering mah kita lihat dia kalau lagi nongkrong. Oh iya? Saudara, kami 1 bulan di tempat praktek. Tidak ada lagi itu cerita. Jam segini ibadah. Jam segini ibadah. Hilang. Nah ini orang munafik. Nah ini yang disebut adalah menyerahkan anggota tubuhnya kepada senjata kelaliman. Nah ini perbuatan lalim yang sangat ditentang oleh Tuhan. Itu poin pertama. Jangan menyerahkan anggotamu pada senjata kelaliman. Sebagai senjata kelaliman. Jadi dalam hidup ini hanya 2. Kalau kita nggak mau dipakai oleh Tuhan, ya iblis akan pakai. Itu aja. Jadi kalau bukan Tuhan yang memakai kita, maka iblis berusaha memakai. Nah, mungkin bilang, oh ya Pak, saya juga masih rajin ke gereja saya ini kok. Ibadah saya tiap minggu di tempat DGB Kemadau. Ya. Tetapi kamu tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Itu salah satu langkah bagaimana kita mundur, kita akhirnya tanpa kita sadar kita menyerahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman. Lama-lama kita bergaul dengan orang-orang yang aneh-aneh, akhirnya kita terikut jadi aneh-aneh. Kita ikut bergaul dengan preman-preman yang jauh dari yang istilahnya nggak mengenal Tuhan. Lama-lama bahasa kita seperti preman. Yang sering kita kenal, ya di berbagai tempat juga ada ini. Di gereja dia juga tukang berantem, di luar gereja juga tukang berantem. Ada nggak begitu? Di dalam gereja dia tukang gosip, di luar gereja apalagi. Nah, pernah ketemu yang begitu? Ada di sini? Ada nggak di sini? Nah, itu sebetulnya sebelum terlambat, ayo sadar. Ternyata tanpa saya sadari, saya sudah menyerahkan anggota tubuh saya sebagai senjata kelaliman. Nah, hari ini kita lepaskan itu. Kita kembali pada identitas kita sebagai senjata kebenaran. Nah, kemudian serahkanlah tubuhmu, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang terdahulu mati. Artinya yang sekarang hidup. Artinya gini, ketika kita dibaptis sebagai tanda bahwa kita mati terhadap dosa. Ya. Ketika kita mati terhadap dosa, artinya dosa tadi tidak berkuasa atas kita. Contoh sederhana lah kalau bicara itu. Kalau ada orang sakit kanker, ada orang sakit apa saja, ketika dia mati penyakit hilang nggak? Hilang. Karena apa? Yang mengalami derita sudah nggak merasakan karena udah mati kan? Enggak? Tidak berkuasa lagi penyakit dalam tubuh orang yang sudah. Nah, artinya begini, orang Kristen yang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat bisa jatuh dalam dosa, tapi dosa tidak menguasai hidupnya. Amin. Karena dia telah mati karena dosa. Misalnya Kaniwa baru marah, tiba-tiba, oh iya ya saya marah tadi itu, saya salah. Artinya masih sadar. Itu salah satu bukti bahwa kamu tidak dikuasai oleh. Oh iya, tadi saya baru kesal sama Petrus. Mengampuni supaya untuk menghilangkan kekesalan saya, udahlah saya kasih makanan yang khusus untuk Pak Petrus. Contoh sederhana. Itu artinya kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Telah mati karena dosa dan hidup dengan kehidupan yang baru. Ya, itu poin yang kedua ya. Nah, poin yang ketiga sebelum ini saya akhiri di sini. Kemudian dikatakan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, kebenaran itu semua bahasa secara harafiah, tidak ada yang bertentangan. Bukan orang baik ya. Kalau orang baik itu relatif. Ya, jangan salah, preman itu baik loh. Ada preman bangun gereja. Ada. Kerjaannya meras pengusaha-pengusaha, memeras orang di pasar-pasar, di tempat dagang. Tapi dia bangun tempat ibadah, apa tempat ibadah mana aja dia bangun. Dia berikan sekolah gratis. Baik nggak? Baik. Tapi nggak benar. Kenapa?
Karena uangnya Pak Sember diperas. Ya kan? Keuntungan Pak Sember mungkin hanya 5.000, tapi gara-gara ada jatah preman ini berkurang jadi hanya tinggal 2.000. Pak Sember kesel, kurang ajar ini orang. Ya kan? Kalau nggak mukul ya paling gua sumpahin lu. Suka tidak suka pasti itu kan? Iya. Tapi sisanya baik. Waduh, kasih jajan sama misal belum kenal, baru kali pertama kenal. Ya, misal jajan 500.000. Wih, baik banget om itu ya. Ada preman memberi beasiswa kepada siswanya gratis. Hanya dengan bukti tidak mampu dari RT. Baik. Tapi belum tentu dia orang benar. Ada pernah kejadian di Batam tahun 2004. Ini dikenal di lingkungan baik, dermawan, luar biasa pokoknya. Dan tiba-tiba ditangkap polisi dengan kasus dia terlibat kejahatan perampokan. Jadi harta yang selama ini dia berikan kepada orang miskin itu semua hasil rampasan. Jadi jangan kagum dengan orang yang baik, tapi kagumlah dengan orang benar, karena orang benar itu pasti dia baik. Amin. Jangan kagum senyum orang. Ada yang suka kagum senyum orang? Ya, jangan kagum dengan keramahan orang. Hati-hati, di balik itu ada seperti kalajengking yang berbisa. Tahu kalajengking kan? Pernah pegang kalajengking? Hah? Ada sengat yang di belakang yang sering kita kenal, menusuk dari atau istilahnya serigala berbulu Domba. pernah ngalami ya. Jadi 3 hal ini itu syarat utama bagaimana kita menjadi alat kebenaran Allah. Amin. Amin.